Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Jadi benar-benar hidayah itu ya dulur ya. Itu memang jatah, tapi jangan merasa begini. Enggak dapat hidayah, enggak bisa gitu. Ini loh. Hidayah itu seperti buah yang di atas pohon gitu ya. Ya sudah disediakan sama Allah, kita udah dikasih pohon, udah dikasih buahnya. Nah kita ini mau nggak manjat pohon itu untuk mengambil buahnya? Jangan ngomong gini, begitu di bawah kelaparan, lalu kemudian dia bilang, lah kenapa kamu nggak makan? Nggak dapat buah. Lah kenapa nggak dapat buah? Ya nggak diturunkan. Loh, nggak bisa begitu. Hidayah itu disongsong. Hidayah itu diupayakan. Gitu. Baik oleh eksternal, ya orang lain yang mendoakan kita, maupun secara internal kita yang mengupayakan hidayah itu. Bagaimana cara mengupayakan hidayah? Ya membuka diri, menjadi orang yang open mind, menjadi orang yang mau mengakui kesalahan, siap berubah. Termasuk melalui ngaji seperti ini. Misalnya, sebelum kita ngaji seperti ini, kita tidak tahu hukumnya A, hukumnya B. Atau kita tahu hukumnya A itu begini, hukumnya B begini. Tapi setelah ngaji, ternyata ada penjelasan, ada dalil yang lebih kuat. Ternyata A itu bukan begitu hukumnya, ternyata B itu bukan gitu hukumnya. Maka menjemput hidayah itu adalah kita pertama niat ngaji itu memang untuk mencari yang lebih baik. Yang kedua, begitu ketemu yang lebih baik, ya percayai itu. Ketiga, ya mau meninggalkan yang lalu. Keempat, mencari melakukan hal yang baru yang sesuai dengan sunatullah wa sunatul rasul. Nah, itu menjemput hidayah namanya gitu loh. Jadi misalnya sebelum ngaji ini belum tahu bahwa tutup aurat itu baik. Tutup aurat itu ternyata bukan hanya baik, tapi juga wajib. Karena ngaji di sebelumnya dikatakan, oh enggak, tutup aurat itu tradisi Arab. Nah, yang ngomong gitu juga ahli tafsir, ya orang Arab, yang gitu. Jadi akhirnya kan sangat yakin tuh. Nah ternyata setelah kita pelajari misalnya, kita nemukan, oh ternyata itu bukan tradisi. Buktinya apa? Di Arab pada saat itu nggak jilbaban. Enggak bertutup aurat kayak sekarang, enggak. Orang Arab itu waktu itu enggak bertutup aurat, rambut dibiarkan terbuka, itu tradisi. Maka Islam datang dengan surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 3359, dan puluhan hadis yang menjelaskan tentang betapa tutup aurat itu wajib dan ancamannya luar biasa. Maka kemudian waktu itu para sahabat dan para muslimin muslim, terutama muslimat, yang merubah, bahkan berubah dari tradisi, gitu loh. Itu ada sih memang dulu yang namanya jilbab itu ya kayak semacam cuma kain ditaruh di atas kepala gitu aja. Itu tradisinya begitu. Tapi begitu Islam datang, tidak begitu caranya. Tutuplah seluruh rambut, bahkan leher ditutup, ulurkan sampai ke dadamu. Dan kamu hanya boleh menampakkan tangan dan muka, gitu kan. Nah, itu kemudian menjadi aturan Islam, bukan tradisi Arab. Lah, setelah mengetahui itu, sehingga yang namanya hidayah itu mau mengambil apa yang lebih tepat itu. Itu namanya menyongsong hidayah. Jadi
ketika Allah berfirman di ayat yang sedang kita pelajari surat Al-A'raf ayat 178 ini, mayyahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, diberi buah tadi itu, dia mau wahuwal muhtadi, dia mengambil hidayah itu, menyongsong hidayah itu, gitulah. Gitu. Sama dengan ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di Mekah misalnya, waktu itu begitu beberapa hari setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, yang pertama diberitahu dan yang pertama iman kan Khadijah ya, istri beliau. Setelah itu kemudian sebenarnya Nabi Muhammad juga agak takut, agak khawatir kalau nyampaikan hal itu kepada masyarakat. Maka strategi pertama yang dituju adalah keluarga, minimal Bani Hashim. Maka dikumpulkanlah itu waktu itu. Beliau ada di satu tanah lapang gitu ya, dan di satu bukit itu. Di satu bukit itu kemudian mengumumkan tentang wahyu itu. Gitu. Lah, pada saat itu berarti Rasulullah sedang menebar hidayah itu. Sedang menebar hidayah, membagi hidayah dari Allah. Nah, famayyahdillahu fahuwal muhtadi. Bagi yang mau mengambil hidayah, ini yang disebut fahuwal muhtadi. Maka orang-orang kayak Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, keluarga loh itu. Ali bin Abi Thalib terutama, itu masih keluarga, masih Bani. Mau ngambil. Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah mau ngambil hidayah itu. Memanjat hidayah itu, menyongsong hidayah itu. Tapi bapaknya Ali, enggak mau ngambil. Ya seneng ya membenarkan, tapi enggak mau. Yakni Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Nah, ini berarti ketika dia tidak mau mengambil, ini yang disebut wa mayyudlil. Wa mayyudlil. Dan barang siapa yang disesatkan, itu bukan Allah yang menyesatkan. Ya dirinya manusia sendiri. Seperti di ayat 177 kemarin. Di situ disebut wa anfusahum kanu yahulimun. Ya mereka sendiri kepada diri mereka mendolimi diri mereka. Lah kenapa kok mendolimi? Ya karena sudah ada enak hidayah begitu kok nggak kamu ambil itu loh. Lah itu kan kamu mendolimi dirimu. Hidayah nggak sudah enak-enak tersaji kayak gitu. Diantar jauh-jauh dari Lauhil Mahfud ke bumi dunia oleh seorang utusan messenger bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu nggak usah repot-repot nyari ke Sidratul Muntaha. Coba kalau kamu harus nyari ke sana. Kan gitu itu logikanya. Ibaratnya kamu nggak usah pesen makanan jauh-jauh. Makanan itu sudah disuguhkan di depanmu, di mejamu. Sudah dimasakin. Gitu kan. Jadi Quran dan hadis ini kan sudah dimasak sama Allah, sama Rasulnya. Dalam tanda kutip, sudah kita tinggal ngamalin. Kalau sholat itu gini, takbirnya begini, rukuknya begini. Sholat itu 5 waktu. Waktu asar itu sekian, waktu maghrib sekian, waktu enak sudah, jalani aja. Coba kalau kita yang kemudian disuruh menerjemahkan sendiri. Kalimatnya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kita tidak tahu, kita nggak dikasih contoh. Ya, bagi sholat itu gimana caranya? Akhirnya orang meraba-raba. Wah, ini menghadap ke barat, apa ke timur, apa ke selatan, apa ke utara. Bisa salah paham. Tapi begitu Allah sudah ngasih seorang Rasul, memberi teladan gimana caranya, enak kita. Itu yang namanya hidayah itu sudah tersaji. Tergantung kita mau makan atau enggak. Begitu. Nah, ada hidayah juga yang berupa obat syifa'ul lima fis sudur. Itu juga begitu. Ibaratnya obat sudah diracik
dari bahan-bahan terpilih melalui riset yang mendalam. Sudah diperacik, sudah dikemas dalam bentuk jamu misalnya. Sirupnya, tapi pahit. Tapi apa? Pahit. Lah begitu disuruh minum, lah kok pahit gini katanya. Padahal dia ke dokter mau berobat itu. Kok pahit dok? Lah kalau mau manis ya sirup mas, es cendol. Begitu dikasih obat sirup enggak mau. Maka ini yang disebut wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Rugi mereka itu. Wong sudah diambilkan seluruh bahan makanan terbaik, disajikan dalam bentuk hidangan, tinggal makan. Sudah dicarikan bahan-bahan ramuan obat terbaik, sudah diracik, tinggal minum biar sehat, sembuh. Tapi yang namanya nafsu manusia ya susah. Quran ini sudahlah racikan, sudahlah tinggal dimakan, tinggal dikonsumsi. Enak hadisnya, apalagi menjelaskan dengan gamblang. Cara sodako gimana, cara zakat gimana, bahkan cara pakai baju itu diatur. Cara miring tidur kemana, nanti kalau nikahan seperti apa, cara mati itu ditambah-tambah, dikurangi karuan. Jadi kita kadang merasa lebih hebat daripada dokternya. Meracikannya sudah pas. Gitu. Kalau seorang meninggal, maka mandikan, kafani, sholatkan, makamkan. Sudah. Racikannya itu. Kan gitu ibaratnya. Tata laksananya seperti itu. Tawambai, dikurangi. Secara sholat itu gini. Rasulullah bersabda, Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya wes kita lihat saja hadisnya. Takbirnya Rasulullah seperti apa. Sebelum takbir itu baca sesuatu atau enggak. Setelah takbir apa yang dibaca. Enak loh. Ketawa baik. Jadi sampai misalnya ada ingredient 4 bahan gitu. Gitu sampai merasa wah ini kayaknya enak ditambahi ini ya gitu akhirnya nggak jadi obat, akhirnya nggak jadi makanan yang sehat, malah jadi nggak karu-karuan. Nah, maka ayat yang selanjutnya menjelaskan lebih jelas nih. Saya sampaikan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu isinya adalah dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka yang diancam neraka jahanam? Ini dalam ayat ini ada 3 golongan nih. Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi tidak bisa memahami. Wis diterangno jelas gamblang. Kan di situ di ayat atas tadi wa nufassilu wa kadzalika nufassilul ayati. Sudah kami jelaskan ayat-ayat Allah itu jelas. Dalilnya ya kan kayak kemarin misalnya saya sampaikan tentang dalil naklinya, dalil fakta sejarahnya, dalil aklinya atau logikanya gitu kan. Nah, tapi itu tadi kadang punya hati nggak bisa gitu apa itu gitu. Jadi punya hati tapi tidak untuk memahami. Lalu la yafqahuna biha lahum qulubul la yafqahuna biha. Sulit memahami kebenaran. Padahal jelas gamblang sebenarnya. Malah nyari-nyari yang nggak jelas. Yang mutasyabih. Padahal yang muhkamat banyak. Walahum a'yunun. Dan dia punya mata. Dan dia punya mata. Tapi tidak untuk melihat kebenaran. Punya mata tapi tidak untuk melihat kebenaran. Maksudnya apa? Misalnya begini. Kemarin kita bicara banyak tentang Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa itu sudah jelas mereka yang nantang adu sihir. Para penyihirnya Fir'aun melemparkan tali-tali pinggangnya
lalu jadi ular. Sekian ribu ular berbisa. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu Musa. Gitu kan? Nah, begitu dilempar tongkat jadi ular besar menelan seluruh ular-ular itu. Ada dua golongan di situ. Golongan yang punya hati dan punya mata tapi bisa untuk melihat. Maka mereka akan melihat, oh ini kebenaran. Jadi para tukang sihir yang mendapat hidayah, yang mau menggunakan hatinya, mau menggunakan matanya untuk melihat fakta itu, ya, sebagai kebenaran, benar dia, selamat dia. Tapi ada golongan selanjutnya, yakni yang melihat itu, Allah ini apa ini? Yang ini adalah ifkun mubin gitu. Ini adalah sahirun amin katanya. Ini adalah sihir yang benar-benar nyata ini pikir ini. Jadi dia melihat fenomena yang sama tapi menimbulkan dua dampak yang berbeda, dua respon yang berbeda. Respon orang yang menggunakan hati dan matanya untuk memahami kebenaran dan percaya, ya jadi iman. Tapi yang punya hati, tapi sama-sama punya mata, melihat fenomena yang sama, tapi karena dia tidak mampu memahami itu, ya luarannya beda. Masih tetap kafir aja. Si Fir'aun ini ya sama. Dia juga lihat laut terbelah. Dia juga lihat Musa menghidupkan orang meninggal. Seluruh air jadi darah. Serangan belalang, serangan hama, dan sebagainya. Tapi ketika tidak menggunakan matanya itu untuk memahami kebenaran, ya tetap aja. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, tapi tidak untuk mendengarkan. Maksudnya tidak mendengarkan. Ya, secara lahir ya dengar. Tapi yang tidak mau memasukkan itu tadi. Masuk telinga kiri, keluar telinga mana? Kanan. Tapi ada yang bilang gini dulu, kalau masih mending Gus. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berarti pernah masuk gitu loh. Kalau pernah masuk, asumsinya adalah yang tersisa di dalam. Tapi yang banyak ini nggak gitu. Lah gimana? Masuk telinga kiri, belum sampai masuk mendal balik gitu. Jadi nggak sampai keluar telinga kanan, nggak sampai. Jadi nggak sampai lewat itu. Masuk telinga kiri, balik, mendal. Tapi benar juga analogi itu. Banyak yang punya telinga dia tutup gitu. Ditutup, nggak mau mendengar kebenaran itu. Ya karena dia merasa malah kebenaran itu nyinggung-nyinggung dia. Wah, ngaji nyinggung-nyinggung tak jelas. Ini ngaji kok ngelok-ngelok. No, padahal apa ya, sifatnya peringatan itu ya begitu itu. Bukan kok kemudian hanya ditujukan kepada dia gitu, enggak gitu. Ya, coba kita buka di surat Al-Baqarah ayat 18 dan 19. Coba enggak. Ini siapapun boleh ya. Jadi terus saya coba lihat gitu. Nah, apa-apa biar nggak yang uh, kayak gimana, tapi ini boleh siapapun. Surat Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Itu menjelaskan bagaimana orang tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan kebenaran itu. Monggo siapa? Nyaman deh. Silakan. Engkau kadang Sudah ada yang ngomong Izin, Al-Baqarah Gus. di awal, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Yang 19 atau Sekedar Bu Aminatun tadi udah baca. Bu Ayu nih Islami tadi siapa? Saya Gus. Wih, ini laki-laki ternyata. Pak, apa?
Laki-laki, Akyuni Islami. Keren ya namanya Bapak Ful ya. Ayo siapa? Surat Al-Baqarah ayat 18-19. Ayo gantian. Bagi-bagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya atau menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Shadaqallahul adzim. Jadi ini itu perumpamaan ya. Perumpamaan orang-orang ketika mendengar ayat Allah itu bagi yang halus itu seperti ayat 17. Ayat 17 itu menyatakan masaluhum, perumpamaan mereka itu seperti kamasalil ladzi istauqada naro. Ada orang yang menyalakan api, ketika kan gini, kalau yang halus, maksudnya yang halus bukan yang keras cara nolaknya, itu gini. Ketika ada api bediang ya, api unggun. Ketika ditiup itu kan nyala tuh, nyala. Ketika ditiup, tapi begitu yang niup nggak ada, api itu gimana? Gelap lagi toh. Nah, manusia juga gitu. Kalau pas waktu mendengar keterangan kayak beriman-berimano, nyala, wus gitu. Tapi begitu yang ngajarin sudah nggak denger, nggak ada lagi, gelap lagi, nggak iman lagi, lupa. Itu yang halus. Tapi yang keras ini 18 ini disebutkan sumum, bukmun, umyun, bahum la yarjiun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Nah, mereka susah, saudara. Dan itu gimana? Disebutkan aukasoibim, atau seperti orang-orang yang ketika ada hujan, ada petir, ada beledak, gitu. Orang-orang cenderung gimana? Ya ja'aluna asabi'ahum. Mereka menyumbatkan jari-jarinya ke telinga. Seolah-olah petir itu akan menyambar dia. Kan gitu. Sampean kan kayak gitu juga. Kalau ada petir gitu kan, terus sembunyi. Seolah-olah itu nyari sampean. Padahal sifat petir ya begitu itu. Sama manusia ini. Ketika ada ayat Quran, ternyata itu ngena ke perilakunya. Orang dia merasa, wah ini nyinggung-nyinggung, ini nyinggung aku ini. Kalau ada petir tadi diibaratkan dengan menyumbat telinganya gini, maka manusia ketika ada ayat atau peringatan yang ngena pada dirinya, rata-rata kemudian tidak mau dengar, pergi nyari kajian lain yang persis dengan nafsunya. Itu yang dimaksud tidak menggunakan telinganya. Ya, jadi itu maka kembali ke ayat yang kita kaji ayat 179 surat Al-A'raf ini, walahum adzanun la yasma'una biha, mereka tidak menggunakan telinganya, enggak mau. Ulaika kal an'am balhum adallu, mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat jalan pemikiran. Gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena mereka tidak mau berubah, itu tidak mau menjemput hidayah, tapi hidayah yang tidak sesuai dengan nafsu tidak mau. Itu yang terjadi. Maka kata Allah, ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Kenapa dibilang lebih sesat daripada binatang ternak? Ya karena memang harusnya binatang ternak itu, kalau binatang ternak itu ya dulur, misalnya dibilang jangan ke situ, enggak mau dia, sapi gitu. Tapi begitu disambuk, mau dia. Tapi manusia udah dicambuk pun kadang masih balik ke situ. Gitu. Nah, itu yang disebut lebih sesat. Binatang, sapi misalnya, dia makan ya rumput gitu. Kalau belum kenyang, temennya minta, enggak dikasih, sundang sama dia, seruduk sama dia. Karena belum kenyang. Tapi begitu dia sudah kenyang, temannya mau ngambil, disilahkan. Bandingkan dengan manusia. Kalau dia punya harta, ada temannya minta, dia belum kenyang, belum ambil, nggak boleh.
Tapi meskipun dia sudah ini punya kelebihan harta, ada temannya minta, tetap disundang, nggak boleh. Nah ini yang menjadikan kata Al-Quran, balhum adallu. Manusia itu bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Gitu. Itu dulu ya. Makanya kalau kita mau apa ya menjadi orang yang kayak binatang, ya ayo benar-benar mendengarkan dan mengikuti arahan Allah ini, ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Gus. Assalamualaikum. Teman Kak. Siapa Pak Bahrul? Silakan Pak Bahrul. Ya, Assalamualaikum Gus. Silakan. Kalau perumpamaan binatang tuh seperti itu Gus. Pegang satu lempar lagi makanan, lama-lama kacamatanya lepas gitu. Belum sempat dimakan dia sudah ambil lagi gitu. Itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya Pak Bahrul. Jadi memang manusia itu kadang memang lebih sesat itu kenapa? Ya, karena perumpamaan-perumpamaan tadi. Ada ayat yang juga menyatakan hal yang sama. Coba dibuka Pak Bahrul di surat Al-Furqan ayat 44. Silakan Pak Bahrul di surat Al-Furqan ayat 44. Sudah ketemu? Mikrofonnya Pak Bahrul. Oke. Dan ketemu? Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Shadaqallahul adzim. Nah kan jelas kan. Jadi yang ngomong binatang itu bukan kayak saya, Quran itu. Kenapa? Ya itu tadi karena tidak memahami, tidak mau berubah. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau binatang itu kalau dia udah kenyang mau berbagi. Tapi manusia meskipun dia sudah kenyang masih tidak mau berbagi. Disimpan dong, masuk deposito dong, masuk kulkas dong gitu. Masuk rekening dong gitu. Nah, itu yang disoroti Allah di sini gitu loh. Sehingga ayo kembali kepada jalan yang dituntun oleh Allah, kita benar-benar menjadi tidak seperti binatang. Kenapa? Karena kalau seperti binatang, sebenarnya kita ini diciptakan Allah itu dalam keadaan yang sangat mulia, mulia sekali, gitu loh, mulia sekali. Seperti dalam surat At-Tin itu kan, sana disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia sendiri yang kemudian menjatuhkan derajatnya ke derajat yang paling rendah itu manusia sendiri. Gitu. Ya kan? Surat At-Tin nanti dibuka. Dan kita sendiri yang menjatuhkan derajat itu. Karena itu ayo jangan dijatuhkan derajatnya. Ayo tetap tinggi, ayo tetap bagaimana menjadi manusia mulia. Menjadi manusia yang benar-benar mendengarkan peringatan, kemudian mengimaninya, lalu menjalaninya. Oke? Gitu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam silaturahmi. Amin. Allahumma sholli wa sallim.
Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم دفعنا البلاء والوباء والحسن من سن الشيطان ربنا ناتنا ولنا اصحابنا من ربنا ولا تجعلنا في مقام الظالمين ربنا ما نفقت بنا ما شهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنت من الفاسقين كما تعلمنا الله وسنا كما كذبنا آمين أنت من الفاسقين كما تعلمنا ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وذكر في هذا الوقت اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وعدد ورحمة الأمطار آمين اللهم أفرج لنا صبرا وثبت أمنا آمين اللهم أفرج لنا صبرا ربنا اللهم فاطر السماوات علمنا والبشر آمين يا رب أعوذ بالله من شر البلاء والبدر كالشفاء سبحان الله رسول الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. thank you, Gus. wabarakatuh. Waj'alhu lana imamahu wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjat ya rabbal alamin.